Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat otomotif, kali ini saya akan sedikit membahas finance. Ya, beberapa hari lalu saya mendapat pengalaman yang menarik soal kredit mobil. Walau yang melakukan kredit mobil bukan saya pribadi, namun secara tidak langsung telah menunjuk saya sebagai orang yang ikut bertanggung jawab juga. Singkat cerita, kredit mobil ini adalah hasil dari almarhum bapak saya. Bapak saya meninggal beberapa minggu lalu. Sejak dari video ini saya upload, beliau meninggalkan kredit mobil yang baru jalan 8 kali angsuran dari 60 kali angsuran. Artinya jangka tenor 5 tahun ya teman-teman. Nah, di sini saya akan berbagi bagaimana kejamnya finance dalam tanda kutip memainkan perannya. Jadi tetap simak ya sob, jangan skip, ini penting buat kalian yang belum tahu. Oke, yang pertama, ini murni kesalahan kita jika melakukan kredit tanpa melihat ke depannya seperti apa, bisa ngangsur atau tidak, akan ada krisis ekonomi atau tidak, seperti halnya saat corona kemarin, dan tentunya faktor umur yang kita tidak tahu kapan bakal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kalian pertimbangkan buat teman-teman yang baru mau kredit apapun. Yang kedua, pihak finance tidak melihat batasan umur bapak saya, entah sengaja atau tidak sengaja. Bapak saya sudah berumur 66 tahun pada saat melakukan kredit mobil baru tersebut. Yang saya sesalkan kenapa pihak finance bisa meloloskan atau ACC kreditnya. Ya, walaupun kematian itu misteri, tapi setidaknya SOP untuk umur ada batasannya. Entah batasannya berapapun saya juga tidak tahu. Tahu-tahu sudah datang aja mobil ke rumah. Yang ketiga, parahnya lagi ketika saya tanyakan pada pihak finance apakah tercover asuransi jiwa, dengan entengnya mereka menjawab jika bapak saya tidak ikut sertakan asuransi jiwa atau kematian, hanya diikut sertakan asuransi kecelakaan. Perlu teman-teman ketahui, atau mungkin sudah banyak yang tahu, bahwasanya jika kita melakukan transaksi kredit dengan nominal yang cukup besar, akan ada asuransi, baik asuransi kecelakaan atau asuransi kematian. Nah, di sini jika kita ikut asuransi kematian, maka jika suatu saat kredit masih jalan namun nasabah meninggal dunia, maka kredit otomatis lunas karena sudah tercover asuransi. Yang keempat, disinilah pokok permasalahan yang dimulai. Kredit mobil baru yang dilakukan bapak saya tidak ikut sertakan asuransi kematian. Saya berpikir kenapa bisa? Harusnya pihak finance itu juga merekomendasikan asuransi ini mengingat umur bapak saya sudah menginjak 66 tahun. Jadi secara logika harusnya juga otomatis untuk diikut sertakan asuransi kematian. Tapi apa daya, pihak finance mengatakan demikian, tidak ada asuransi yang mengcover kematian bapak saya. Jadi kesimpulannya kredit tetap jalan, dan diharapkan pihak ahli waris yang bisa meneruskan, yaitu saya sendiri sebagai anak. Wow, saya katakan langsung angkat tangan. Perlu teman-teman ketahui, kredit mobil baru ini dulu menggunakan DP 40 juta, lalu diangsur selama 5 tahun atau 60 kali, dan baru jalan 8 kali angsuran. Jadi sisa masih sangat panjang, dimana setiap bulan angsuran sebesar 5,3 juta. Wah, ini gendeng sih. Penghasilan saya bersih saya tidak sampai segitu. Lalu mungkin timbul pertanyaan dari teman-teman, itu bapaknya dulu kok bisa ngangsur segitu? Emang penghasilannya dari mana? Jadi gini teman-teman, bapak saya ini punya usaha bengkel ya, yang dibilang ramai banget sih enggak, intinya bisa bayar utang atau bayar angsuran lah. Namun bagi saya pribadi, kredit itu bukan solusi untuk memiliki barang, baik kendaraan maupun rumah. Oke, kita balik lagi di pokok masalah finance. Nah, ketika pokok masalah ditemukan bahwa kredit mobil tersebut tidak tercover asuransi, alhasil saya putar otak bagaimana mobil ini bisa menghasilkan minimal kembali DP lah. Akhirnya saya coba carikan nasabah atau pembeli yang mau meneruskan kredit ini dengan syarat mengembalikan DP awal. Singkat cerita, ada yang mau nih, namun di angka 25 juta. Ya sudahlah, pikirku, daripada tidak sama sekali dan biar nggak berlarut-larut. Seketika itu saya telepon pihak finance untuk menanyakan bagaimana prosedur balik nama kredit atau take over kredit. Di sini lagi-lagi saya dibuat terkejut dengan pernyataan finance bahwa jika melakukan take over tidak bisa hanya melakukan survei nasabah baru lalu diganti nama, tapi pihak finance juga bakal meminta DP kembali dengan nasabah baru yang akan men-take over tadi ya, dan besaran DP-nya tidak sedikit, walau di sini tidak disebutkan. Alasannya mobil tersebut adalah jual beli mobil. Otomatis orang yang akan men-take over ini tidak mau atau mungkin tidak masuk hitungan karena bakal banyak mengeluarkan uang di depan. Wah, makin kesini saya makin paham gimana kejamnya finance ini. Padahal keluarga saya pribadi sudah tidak ada niatan untuk menguasai mobil. Ya istilahnya jika main kasar, mungkin mobil ini bisa saya jual ya.
Kita justru berniat baik agar kredit ini bisa diteruskan orang lain yang lebih mampu dengan catatan survei juga tentunya. Namun alasannya ya begitulah alasannya. Hari terus berjalan, mobil masih aman di rumah, namun angsuran sudah telat 1 kali. Seperti biasa ketika kredit macet, pasti ada sedikit tekanan dari pihak finance. Ya, datanglah debt collector yang pertama menanyakan dan atau mengingatkan jika angsuran sudah telat 1 kali. Dan saya katakan, oke pak, masih kita rundingkan di dalam internal keluarga. Selang seminggu datang lagi nih debt collector dengan orang yang berbeda. Singkatnya dia menjelaskan pihak finance hanya memberikan waktu tenggang 5 hari. Jika tidak ada keputusan dari pihak keluarga, maka mobil kemungkinan akan diambil paksa. Di sini dia juga menjelaskan, namun jika mobil dikembalikan ke pihak finance secara sukarela, maka finance hanya bisa membantu mengalihkan mobil ini ke rekanan mereka dan di sini akan ada banyak biaya-biaya pengurusan. Nah, biaya-biaya pengurusan antar finance dan rekanan ini yang akan diberikan ke pihak nasabah, yaitu almarhum atau ahli warisnya ya. Besarannya antara 3 juta sampai maksimal 5 juta. Di sini saya sudah berpikir dan mencerna. Oh, ternyata itu jawabannya. Kenapa kita dipersulit untuk mencari nasabah baru untuk men-take over kredit tersebut? Ternyata pihak finance sudah memiliki rekanan sendiri. Entah itu jual beli, rentalan, intinya kemudahan didapat oleh rekanan finance tersebut. Apa boleh buat teman-teman, saya tipe orang yang tak mau berlarut-larut dengan masalah. Walaupun ini hanya limpahan dari almarhum bapak saya. Akhirnya 2 hari kemudian saya putuskan untuk mengembalikan unit atau mobil tersebut ke finance. Dan benar saja semudah itu mereka datang dan mentransfer uang 5 juta sebagai pengganti biaya pengurusan pengembalian mobil tersebut. Dan terdapat 2 berkas surat sebagai tanda bukti penyerahan mobil. Jadi kesimpulan saran dari pengalaman saya ini adalah berhati-hatilah buat teman-teman, entah saudara, orang tua sobat. Baiknya jika ingin melakukan kredit dengan nominal besar, baik kredit mobil, rumah, ataupun dana usaha, baiknya dilihat dulu bagaimana perjanjian dengan pihak penyedia kredit. Dan jangan lupa selalu tanyakan asuransinya apa saja, lebih-lebih untuk orang tua yang memiliki umur seperti bapak saya. Ya dibilang sudah cukup berumur lah ya. Baiknya bisa didampingi oleh anak ya, atau sanak saudara lah, agar kita sebagai anak juga bisa mengantisipasi hal-hal seperti ini. Tapi sebaik-baiknya manusia, hendaklah jangan berhutang teman-teman. Kalau mau hidup tenang ya sudah jangan berhutang, atau minimal lihat dulu kemampuan kalian dalam mengcover hutang ke depannya. Saya pribadi sudah bertekad untuk tidak melakukan transaksi kredit. Semua barang yang saya inginkan selalu saya usahakan membeli dengan cash ya. Lebih-lebih saya muslim, tahu sendiri ya, Islam melarang keras melakukan riba. Nah itu dia sedikit pengalaman pahit saya yang mungkin teman-teman bisa jadikan pelajaran dan pertimbangan jika ingin melakukan kredit suatu barang maupun pencairan dana. Saya berdoa semoga kita selalu dijauhkan dari hal-hal buruk, salah satunya hutang. Saya berdoa semoga teman-teman dilimpahkan rezekinya dan kesehatannya serta dimudahkan segala urusannya. Oke, cukup sekian dulu. Saya Haris Prayogi, jumpa lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.